Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan NIM NPM 2357201022 Prodi Sistem Informasi Semester 3. Dan di sini saya akan membuat video tutorial uji normalitas pada SPSS yang digunakan untuk ujian atau ujian akhir semester. Baik, langsung saja kita ke videonya. Jadi di sini kita akan melakukan uji SPSS. Di sini kita ada data pada Excel. Sebelumnya kita membuat data di Excel, oke, agar mempermudah aja sih gitu. Jadi sebenarnya nggak harus dibuka, kita bisa langsung pada SPSS-nya, cuman kita bisa lebih mudahnya di Excel-nya dulu. Jadi di sini saya ada data. Di sini saya ada data uji normalitas waktu belajar dalam jam kelas 10A dan kelas 10B. Ini datanya, dan ada contoh kasusnya. Sebelum itu kita akan uji normalitas itu menggunakan SPSS gitu. Jadi uji normalitas itu konsep dasarnya, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Lalu uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample test, uji independent sample test, uji ANOVA, dan lain-lain. Pada SPSS, uji normalitas ini dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Nah, jika jumlah sampel lebih kecil 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ada pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Lalu jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Oke. Lebih dari 0,05, maka penelitian berdistribusi normal. Kalau kurang, maka kebalikannya. Ada contohnya, contoh data normalitasnya waktu belajar dalam jam. Di sini saya ada contoh kasusnya, yaitu contoh kasus seorang peneliti ingin mengetahui apakah data waktu belajar siswa kelas 10A dan 10B dalam sehari-hari berdistribusi normal. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pola belajar antara kedua kelas sebelum dilakukan intervensi pembelajaran tambahan. Nah, di sini ada datanya nih. Tadi saya menggunakan Excel. Ada dua kelas, yaitu kelas 10A dan kelas 10B. Ini ada waktu belajar dalam jam per jam, itu 3 jam, 2,5, 2 jam setengah itu. Nah, sebelum itu kita ada langkah-langkahnya. Ini uji normalitas menggunakan SPSS. Input data ke SPSS, ini membuka menu uji normalitas, mengatur variabel uji normalitas, dan mengatur pilihan pengujian. Klik menjalankan analisis dan interpretasi hasil. Sebelum itu, oke, ayo kita masuk. SPSS mana ya? Sebelum itu kita ke ini, pada ini kelas 10. Nah, ini kelas 10 B. Oke, di sini kita ganti ini ya. Ini kita ganti mana ya guys ya. Nah, ini sudah seperti ini. Lalu kita masuk ke sini. Nah, kita pindahkan ya. Kalau ke Excelnya, nih data Excelnya, ini kita copy datanya saja. Datanya kita copy. Oke, kita copy, kita pindahkan ke sini, kita open. Oke, sudah keluar. Nah, setelah itu kita analyze. Jadi gimana caranya? Ada di langkah-langkah. Ada di langkah-langkah. Langkah yang pertama sudah nih, buka SPSS, buka variabel view, masukkan nama, lalu matikan kolom, tipe diatur sebagai numerik, lalu scale, tadi kita sudah pilih scale. Nah, lalu kita beralih ke data view, kita masukkan
Masukkan data waktu belajar masing-masing kelas. Ini sudah ya. Ini ada 30 data. Dan yang kedua kita membuka menu uji normalitas. Caranya gimana? Caranya klik menu Analyze, lalu pada toolbar SPSS pilih deskriptif statistik. Kemudian kita pilih Explore. Sudah. Lalu kita pada jendela Explore masukkan variabel kelas 10A. 10A dan 10B. 10B. Nah, pada faktor leaknya kita kosongin. Lalu kita upload, kita centang continue. Lalu kita ini kenapa sih harus dicentang? Agar untuk mengaktifkan uji normalitas Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Continue. Lalu kita menjalankan analyze, klik OK. Wah, ada kan? Oke, ini ya. Udah, ini yang kita gunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, ini interpretasi hasilnya. Nah, jika nilai 0,5 maka data berdistribusi normal. Karena kita 30 datanya, jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Nah, ini 0,5 dan 0,4. Karena di signifikansinya ini 0,05, jadi ini semuanya lebih dari 0,05 ya. Nah, setelah itu kita periksa. Jadi dua-duanya ini berdistribusi normal. Nah, ini ada kesimpulan nih. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 0,200. Nah, signifikansi Shapiro-Wilk 0,5. Nah, karena nilai signifikansi pada kedua metode lebih besar dari 0,05, maka data untuk kelas 10A ini berdistribusi normal. Nah, untuk kelas 10B ini sama 0,2 dan 0,4. Jadi itu lebih dari 0,05, maka kelas 10B juga berdistribusi normal. Jadi kesimpulan akhirnya adalah data waktu belajar siswa kelas 10A dan kelas 10B berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam analisis statistik parametrik selanjutnya seperti uji T atau alfa jika sesuai dan jika dibutuhkan juga. Nanti saya hanya membuat cara di normalitasnya saja. Oke, cukup itu saja videonya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.